Demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, pecinta syiar Islam yang selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu dalam limpahan syafaat dan rezeki yang tiada terhingga. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah maka adalah alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini Teguh nak share sedikit ilmu untuk kita amalkan dan kerjakan sehari-hari. Seperti kata pepatah, dengan seni hidup ini indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan agama maka hidup akan terarah. Adapun ilmu yang Teguh nak share yaitu mengenai kisah sahabat Nabi, si Badui yang menghisap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang lelaki Badui telah memeluk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat dan orang tersebut sambil meneruskan zikirnya. Karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya si Badui berpaling menghadapi lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olokkan aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku. Lelaki itu berkata, Siapakah kekasihmu itu? Si Badui berkata, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya, kemudian berkata, Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui? Belum, kata si Badui. Lelaki itu berkata lagi, Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Si Badui berkata, Aku beriman atas kenabiannya, walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya, walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku orang Badui,
Aku inilah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Memang lelaki yang mengikuti si badui itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sedang beribadah umrah. Sengaja beliau mengikuti perilaku si badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lain, tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadapi Allah dalam tawafnya itu. Si badui tersebut memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya dan berkata, "Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga, dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka." Si badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril turut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang badui tersebut, yakni, "Hai badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisap atau memperhitungkannya dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si badui, dan si badui berkata, "Apakah Allah akan menghisapku?" "Iya Rasulullah, benar, Dia akan menghisapmu jika Dia menghendaki," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba si badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. "Demi kebesaran dan keagungannya, jika Dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya." Sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar pernyataan si badui dan bersabda, "Dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku badui?" Si badui berkata, "Jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya dengan maghfirahnya. Jika Dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan afwan. Dan jika Dia menghisapku atas kekikiranku, aku akan menghisapnya dengan kedermawannya." Nabi SAW sangat terharu dengan jawaban si badui itu sampai menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana tetapi mencerminkan betapa akrabnya si badui tersebut dengan Tuhannya, betapa tinggi tingkat ma'rifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala As-Salam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul arsy menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu si badui, ia tidak usah menghisap kami, dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab." Pendengar setia dimanapun Anda berada, inilah kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang si badui yang menghisap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan adanya
pelajaran ini kita mengambil hikmah, memetik pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dari kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.